bahwa manusia itu adalah budak daripada kebiasaannya, bahwa manusia itu adalah anak daripada kebiasaannya. Nah, jadi kebiasaan yang dilakukan oleh manusia baik ataupun tidak baik akan mempengaruhi kepada kehidupan manusia, selamat atau menderita, bahkan kepada kematian manusia itu sendiri akan mempengaruhi. Kita ambil saudara sekalian yang saya cintai dimanapun berada, salam untuk semuanya, sampurasun, rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah kita berjumpa lagi, alhamdulillah kita bersyukur bahwa kita semua selalu berada di dalam kasih sayang Tuhan. Selanjutnya untuk bahasan sekarang ini adalah golongan manusia yang lebih cepat, yang lebih duluan mencapai kepada kesadaran yang murni. Nah, siapa mereka dan apa yang mereka lakukan? Ilmu apa yang mereka praktekkan? Nah, dalam hal ini sekarang kita masih berbicara tentang perjalanan menuju kepada samudra marifat. Perjalanan menuju kepada kesadaran yang murni. Kesadaran yang murni itu adalah awal mula kita berasal. Dan akhir bagi kita manusia semua adalah kembali kepada awal mula kita. Kembali kepada kemurnian, kembali kepada alam ruh, kembali kepada alam surga. Begitulah seharusnya. Dan pada kenyataannya di dalam kehidupan di bumi ini, kita semua dihadapkan kepada dua pilihan jalan, yaitu jalan yang lurus dan jalan yang tidak lurus. Jalan yang dipimpin oleh Tuhan, jalan yang dipimpin oleh iblis. Itu adalah jalan kita menuju pulang ke awal mula kita. Nah, tergantung kita mau memilih jalan yang mana. Kedua jalan itu, jalan yang lurus ataupun jalan yang tidak lurus, kedua-duanya ada peminatnya, ada penghuninya. Apabila manusia menempuh jalan yang baik, jalan yang lurus, sudah terbiasa dengan perbuatan yang baik, nah maka nanti perbuatan baik itu akan menjadi kebiasaan. Selanjutnya akan menjadi akhlak, yaitu akhlak yang baik. Dan juga sebaliknya, apabila manusia menempuh jalan yang tidak baik, jalan yang tidak lurus, sudah terbiasa dengan perbuatan yang tidak baik, nah maka perbuatan yang tidak baik itu nanti akan menjadi kebiasaan di dalam hidupnya. Dan selanjutnya akan menjadi akhlak, yaitu akhlak yang tidak baik. Kebiasaan yang dilakukan oleh manusia, baik itu kebiasaan yang baik, kebiasaan yang tidak baik, itu nanti kebiasaan itu akan mempengaruhi kepada kehidupan manusia itu sendiri, selamat atau menderita. Nah, bahkan kebiasaan yang dilakukan oleh manusia itu nanti akan mempengaruhi kepada kematian manusia itu sendiri. Ada sebuah keterangan bahwa manusia itu adalah budak daripada kebiasaannya. Bahwa manusia itu adalah anak daripada kebiasaannya. Nah, jadi kebiasaan yang dilakukan oleh manusia baik ataupun tidak baik akan mempengaruhi kepada kehidupan manusia, selamat atau menderita. Bahkan kepada kematian manusia itu sendiri akan mempengaruhi. Kita ambil contoh, ini hanya misalnya saja. Misalkan ada manusia yang sudah terbiasa dengan minuman-minuman, yang terbiasa dengan mabuk-mabukan. Nah, misalkan sehabis mabuk berat, dia membawa kendaraan. Nah, karena dalam keadaan mabuk, nah bisa saja nanti terjadi kemalangan. Nah, bisa saja terjadi tabrakan.
itu jelas akan menimbulkan penderitaan. Atau ada kemungkinan nanti bisa terjun ke dalam jurang yang sangat dalam, itu bisa menimbulkan kematian. Kematian manusia itu ada husnul khotimah, ada su'ul khotimah. Nah, husnul khotimah itu adalah baik pada akhirnya, dan su'ul khotimah itu adalah tidak baik atau buruk pada akhirnya. Nah, tinggal manusia, tinggal kita menciptakan sebab-sebabnya, mau sebab-sebab yang baik apa sebab-sebab yang tidak baik. Kembali kepada tema bahasan tadi, golongan manusia yang lebih cepat, yang lebih duluan mencapai kepada kesadaran yang murni. Nah, siapa mereka? Ilmu apa yang mereka lakukan, yang mereka praktekkan? Nah, golongan manusia yang dimaksud adalah itu manusia yang tidak bisa dikuasai, ditaklukkan oleh setan, oleh iblis. Dan itu dulu sudah diakui oleh iblis, sudah dikatakan oleh iblis kepada Tuhan. Ketika Tuhan dulu berkata kepada iblis, "Wahai iblis, sungguh kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan." Lalu iblis berkata, iblis menjawab, "Wahai Tuhan, demi kemuliaan-Mu, pasti aku akan menyesatkan mereka manusia semuanya, kecuali hamba-hamba-Mu yang ikhlas di antara mereka." Semua manusia, kata iblis, akan disesatkan, tidak ada kecualinya. Nah, itu tadi kecualinya adalah manusia-manusia yang ikhlas, kata iblis. Kenapa demikian? Nah, ikhlas itu adalah, esensi ikhlas adalah itu tanpa syarat, tanpa beban. Nah, letaknya pada dua hal. Yang ke satu, tanpa syarat, tanpa beban, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, yang kedua, ikhlas tanpa syarat, tanpa beban, meninggalkan segala macam bentuk kemaksiatan. Tanpa syarat, tanpa beban, meninggalkan segala macam bentuk ajakan-ajakan, bisikan-bisikan iblis. Nah, golongan manusia yang ikhlas itulah yang diakui oleh iblis, ya tidak bisa dikuasai oleh iblis, dan itulah yang akan lebih cepat, lebih duluan mencapai kepada kesadaran yang murni. Nah, kenapa demikian? Kenapa tidak bisa dikuasai oleh iblis? Tidak bisa ditundukkan oleh iblis? Ketika iblis menghasut kepada orang-orang itu untuk tidak melakukan perbuatan yang baik. Jadi orang itu berkata di dalam dirinya bahwa aku sudah ikhlas untuk melakukan perbuatan yang baik. Dan ketika iblis itu menghasut kepada orang itu supaya melakukan perbuatan-perbuatan yang salah, jadi orang itu berkata di dalam dirinya bahwa aku sudah ikhlas tanpa syarat, tanpa beban untuk meninggalkan segala macam bentuk kemaksiatan. Bahwa aku sudah ikhlas tanpa syarat, tanpa beban untuk meninggalkan ajakan-ajakan syaitan, ajakan iblis. Nah, inilah orang-orang yang tidak bisa dikuasai oleh syaitan. Adalah orang-orang yang ikhlas. Akan tetapi pada kenyataannya, nah kita ini melepaskan diri kita, membebaskan diri kita dari perbudakan hawa nafsu. Itu sangat sulit. Melepaskan kita dari ajakan-ajakan iblis itu sangat sulit. Seumpama kita menempuh jalan yang sangat mendaki, yang sangat sukar, penuh dengan tantangan, licin berduri-duri. Untuk hal itu Tuhan telah bertanya kepada manusia. Kata Tuhan, "Dan tahukah kamu apakah jalan yang sangat
mendaki sangat sukar itu, nah kata Tuhan adalah membebaskan budak dari perbudakan. Tadi sudah dikatakan bahwa manusia itu adalah budak daripada kebiasaannya. Bahwa manusia itu adalah anak daripada kebiasaannya. Jadi yang akan kesulitan, akan sangat sulit untuk melepaskan diri, membebaskan diri dari perbudakan hawa nafsu, dari belenggu hawa nafsu yang tidak baik adalah apabila manusia menempuh jalan yang tidak baik, sudah terbiasa dengan perbuatan yang tidak baik. Perbuatan yang tidak baik itu sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi akhlak. Nah, itu akan sangat sulit untuk melepaskannya itu. Kenapa? Karena iblis mengepung manusia dari segala kehidupan, segala bidang kehidupan manusia. Iblis sudah berkata bahwa iblis akan menyesatkan manusia. Datang dari depan manusia, datang dari belakang, datang dari kanan, datang dari kiri. Itu artinya seluruh tubuh kita dikuasai oleh iblis. Hati, pikiran, pendengaran, penglihatan, lisan, perut, kelamin, tangan, kaki, semuanya akan diganggu oleh iblis. Dan juga segala bidang kehidupan manusia, iblis di situ akan menyesatkan kita, akan ikut campur di dalamnya. Nah, karena itu kata Tuhan tadi, seperti perjalanan ya yang sangat mendaki, yang sangat sulit kata Tuhan. Nah, selanjutnya bagaimana supaya kita bisa membebaskan diri kita ya daripada perbudakan hawa nafsu, daripada belenggu-belenggu hawa nafsu yang tidak baik. Nah, itu tadi ilmunya adalah ilmu ikhlas. Jadi praktekkanlah ilmu ikhlas itu, terapkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Diterapkan pada dua hal tadi. Yang ke satu, ikhlas tanpa syarat, tanpa beban untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, yang kedua, ikhlas tanpa syarat, tanpa beban, meninggalkan segala macam bentuk kemaksiatan. Meninggalkan segala macam bentuk hasutan-hasutan, bisikan-bisikan iblis. Nah, lakukan dengan kontinu dan konsisten. Niscaya kita bisa terbebas, terlepas daripada perbudakan hawa nafsu yang tidak baik. Terbebas daripada belenggu-belenggu hawa nafsu yang tidak baik. Nah, itulah tema bahasan tadi, ya, golongan manusia yang lebih dulu, yang lebih cepat mencapai kepada kesadaran yang murni adalah golongan yang ikhlas, orang-orang yang ikhlas. Yaitu tadi pada dua hal, dilakukan ya dengan kontinu dan konsisten. Dan golongan orang-orang yang ikhlas itulah sudah diakui oleh iblis, sudah diakui oleh syaitan di hadapan Tuhan. Nah, jadi itu siapa orangnya yang akan lebih duluan mencapai kepada kesadaran yang murni adalah orang-orang yang ikhlas. Ilmu apa yang mereka pakai adalah ilmu ikhlas. Diterapkan, dipraktekkan di dalam kehidupan secara kontinu dan konsisten. Nah, itu jawabannya. Demikianlah untuk obrolan kita sekarang ini. Apabila ada kekeliruan, apabila ada salah kata, mohon dimaklumi. Semoga saja ini ada manfaatnya. Dan insya Allah kita berjumpa di dalam obrolan yang berikutnya. Dan salam untuk kita semua.